Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, konco-koncoku, sedulur-sedulurku, sahabat dalam kebaikan, sahabat dalam bersama-sama berjuang menggapai ridhonya Allah, sahabat dalam harapan sama-sama mengharap kepada rahmatnya Allah, sehingga dengan rahmat Allah tersebut kita dapat mengisi tiap hari-hari kita di setiap bumi, setiap jengkal kehidupan kita bisa menebarkan rahmatnya Allah tersebut. Alhamdulillah, kita telah memasuki malam yang ke-9 di bulan Ramadan ini, sehingga semoga kita senantiasa dapat mengisi atau meningkatkan nilai-nilai ibadah kita di bulan Ramadan ini. Melanjutkan kajian kita Mawaidul Usfuriyah, memasuki hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ya ibn Adam istahyi minni inda maksiatik wa ana astahyi minka yawmal ardil akbar fala u'adzibuka ya ibn Adam tub ilayya akramaka karamatal anbiya ya ibn Adam la tahwil qalbaka anni fa innaka in hawalta qalbaka anni akhudalaka fala ansuraka ya ibn Adam law laqitani yawmal qiyamah wa ma'aka hasanatin mithla ahlil ard lam aqbil minka hatta tasdiqani biwa'di wa wa'idi ya ibn Adam inni ana ar-razzaq wa antal marzuq wa ta'lamu anni awfika rizqaka fala tatruka ta'ati bisababi rizqika fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika aw jibtu alaika uqubati ya ibn Adam ifatli hadil hisal khamsa walakal jannah ila al-khabiru bitamami al-khabiru bitamami. Ya, kurang lebih artinya diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'adz berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, malulah terhadapku ketika kamu bermaksiat, dan aku malu terhadapku di hari hisab, di hari pelaporan amal, sehingga aku tidak akan menyiksamu. Kita dianjurkan untuk malu kepada Allah. Kita diharuskan malu kepada Allah, sehingga Allah, karena kita malu dan takut dengan dosa-dosa kita, sehingga kita bertaubat, Allah tidak akan menyiksa kita. Ya ibn Adam, wahai anak cucunya Adam, tobatlah kepadaku, niscaya aku akan memuliakan engkau dengan seperti kemuliaannya para nabi. Wahai anak Adam, janganlah kau berpaling hatimu dariku, karena jika kau palingkan hatimu dariku, niscaya kubiarkan kau dan tidak kutolong. Wahai anak Adam, anak cucu Adam, andai kata engkau bertemu denganku di hari kiamat, sedangkan engkau memiliki kebaikan sebanyak penghuni bumi, tidak kuterima amal-amalmu sampai engkau membenarkan janji dan ancamanku. Wahai anak Adam, anak cucu Adam, aku adalah Zat yang maha pemberi rezeki, dan kaulah yang diberi rezeki. Engkau mengetahui bahwa aku mencukupi rezekimu. Jangan kau tinggalkan ketaatanmu kepadaku dengan sebab rezeki, dan jangan kau tinggalkan ketaatan kepadaku dengan sebab rezekimu.
maka kewajibkan hukumanku atas dirimu jika kita meninggalkan ketaatan kita sebab rezeki kita. Wahai anak cucu Adam, jagalah 5 perkara ini, niscaya kuberikan surga kepadamu. Sampai hadis selanjutnya. Jadi saudara-saudara sekalian, teman-temanku, jangan sampai urusan ikhtiar kita mencari rezeki kita atau rezeki yang telah kita dapatkan itu bisa menghalangi atau menghambat ketaatan kita kepada Allah. Sebab Allah lah zat yang maha pemberi rezeki. Seperti dalam sebuah ayat surat Al-Hud, wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang kurang lebih artinya, tidak ada satupun makhluk melata di bumi, gegeremitan atau makhluk melata di bumi itu melainkan rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita bahwa sebuah kabar bahwa ada burung hijau yang di lautan. Burung itu tertancap oleh mata panah oleh pemburu. Jadi dari perut sampai ke dekat tenggorokannya ini tertancap anak panah. Tapi dia masih mampu untuk terbang ke sana kemari. Itu pun masih diberi rezeki oleh Allah. Nah, dikisahkan ada ikan paus yang besar di laut. Dia itu kerjaannya kan makan makanan ikan-ikan di laut. Nah, suatu saat sisa-sisa makanan ini ada selilitnya di giginya ikan itu, sehingga ikan itu mengalami kesakitan yang parah. Selilit ada mungkin sisa-sisa daging atau apa nempel di giginya, sehingga ikan itu keluar ke atas samudra, dia mulutnya dibuka ini karena saking sakitnya. Ketika melihat itu, burung yang sudah terkena busur anak panah ini masih terbang, melihat itu kemudian dia masuk ke mulutnya ikan paus. Dari ujung anak panah yang atas ini nempel di ini gigi yang atas, dan yang bawah ini nempel di mulutnya yang bawah, sehingga burung tersebut, ikan tersebut tidak bisa untuk menutup atau memakan burung tersebut. Dia kena kejengkal gini, kemudian ikan itu leluasa mengambil rezekinya saat itu berupa selilit dari bekas-bekas ikan yang ada di giginya ikan paus tersebut. Kemudian burung tersebut juga bisa bebas lagi. Itu luar biasanya Allah dalam hal mengatur rezeki. Bagaimana seekor burung yang sudah terluka, yang sudah payah untuk terbang, itu masih diberi rezeki dengan jalan mengambil sisa makanan di mulut di mulut ikan paus tersebut. Dan ikan paus juga dapat rezeki sehat lantaran sisa-sisa makanan yang nempel di gigi selilitnya itu diambil sama burung, dimakan oleh burung, sehingga menjadikan ikan tersebut mempunyai kesehatan kembali dan hilang rasa sakitnya. Itu skenario Allah yang luar biasa dalam hal mengatur rezeki setiap hambanya, setiap makhluk yang ada di bumi. Ada lagi sebuah kisah dari Ibrahim bin Adham. Nah, ini seorang sufi yang sangat terkenal, yang namanya selalu banyak menjadi inspirasi atau kisah-kisahnya ditulis oleh para ulama-ulama sufi zaman dahulu. Ibrahim bin Adham ini dulunya adalah seorang yang kecukupan, seorang yang mapan, seorang yang kaya.
Lantaran kisah ini beliau menjadi sufi, menempuh jalan-jalan sufi dan mencapai makam waliullah. Dikisahkan Ibrahim bin Adham ini suatu saat ketika sedang bepergian membawa kuda dan membawa bekal makanan roti. Setelah sampai di pemberhentiannya di tanah yang agak lapang itu, dia berhenti di tempat yang teduh, membuka bekal makanannya, terus makanannya berupa roti ini ditaruh di nampan atau di piringnya. Ketika dia sedang noleh ini, ada seekor burung gagak tiba-tiba menerkam makanannya itu, rotinya yang besar diambil, dibawa kabur. Melihat itu Ibrahim bin Adham ini langsung sigap, kemasi barangnya, bawa kuda dicari, dikejar itu burungnya sampai kemana, sampai jauh dikejar. Ternyata itu sampai di sebuah tempat di atas bukit yang sepi, yang jarang di ambah atau dijamah oleh manusia. Di situ beliau melihat burung tersebut turun, ada seorang lelaki yang tangan, tubuh dan kakinya diikat, kemudian burung tersebut berada di dadanya, menyuapi lelaki tersebut makan dari rotinya Ibrahim bin Adham. Ketika mengetahui kedatangan Ibrahim bin Adham, burung itu terus kabur. Ini rahasia Allah yang luar biasa. Kemudian Ibrahim bin Adham turun, ditolong orang tersebut dan ditanyai, siapa kamu? Kok ditali, diikat di sini? Kemudian lelaki tersebut bercerita bahwa dia adalah seorang saudagar yang kaya. Tiba-tiba di jalan, pedagang yang kaya ini dirampok oleh segerombolan perampok, semua hartanya dihabisin. Kemudian dia diikat, disiksa, dan dibuang ke tempat yang sangat jauh. Setelah itu dia cerita bahwa selama 7 hari ini, 7 malam, selama 7 hari seminggu ini, setiap kali jam makan, setiap hari burung tersebut datang membawa roti, memotong-motongnya dan menyuapinya di mulut lelaki tersebut. Itu rahasia Allah yang luar biasa. Orang yang sudah tersiksa, yang sudah itu masih diberi rizki oleh Allah lantaran seekor burung. Mendengar itu Ibrahim bin Adham, lelaki itu dibawa pulang, dibersihkan, diobati lukanya, terus dia tersentak hatinya. Ya luar biasanya Allah mengatur semua rezeki semua makhluknya ini. Kemudian ada getaran yang luar biasa dalam hatinya sehingga dia pengen menempuh jalan-jalan yang dia pengen mengabdi kepada Tuhan. Dia pengen mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pakaian-pakaiannya yang mewah ditanggalkan, dia memakai pakaian yang sederhana. Kemudian hartanya diwakafkan ke sana ke sini kemari untuk kemaslahatan. Dan beliau berangkat ke Mekah dengan tidak membawa berbekalan apapun. Dia berjalan kaki menuju Mekah, membawa tongkat, membawa pakaian pengembara, dia berjalan kaki. Dan luar biasanya dalam setiap perjalanannya Ibrahim bin Adham ini tidak menemui rasa lapar, ataupun ketika lapar ada saja Allah memberikan rezeki dari jalan manapun. Oleh sebab itu kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh putus asa. Bahwa yakinlah bahwa setiap kita yang bernapas, setiap kita yang ada di muka bumi ini Allah telah menjatah rezekinya. Tapi kita masih kewajiban sebagai manusia, kita kewajiban untuk berikhtiar, untuk menjemputnya. Tapi setelah kita berikhtiar semampu kita, toh keputusan akhir itu ada di tangan Allah. Terkadang kayak Ibrahim bin Adham yang tadi, makanan yang
dia beli, yang dia punya, yang sudah jatahnya dia makan aja, udah di depan mata, bisa diambil oleh burung. Sementara orang yang sudah seminggu terikat, itu pun di sana Allah masih memberi rezeki lewat jalan seekor burung gagak yang mengantarkan makanan kepadanya. Itu adalah rahasia Allah yang luar biasa. Makanya kita tidak boleh berputus asa dalam menggapai rahmatnya Allah. Kita wajib berusaha untuk menjemput, untuk berikhtiar menggapai rezeki kita. Tapi jangan sampai usaha kita untuk menjemput rezeki itu menghalangi nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai ibadah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita sudah mendapat rezeki itu sudah di tangan kita, menjadikan kita lebih sombong, menjadikan kita menjauh dari Allah. Justru apa yang kita dapatkan, rezeki yang sudah masuk kita ini, bagaimana caranya kita setelah dapat rezeki ini meningkatkan nilai ibadah kita. Kita bekerja semaksimal mungkin. Ketika dapat, ingatlah di setiap hak yang kita, rezeki yang kita masuk ke lewat tangan kita itu ada hak-hak orang lain, cepat ditunaikan. Lantaran kita kerjanya kencang, bentuk ikhtiarnya kita luar biasa, sehingga kita mendapatkan nilai finansial atau rezeki yang banyak, kita bisa malah lebih bermanfaat untuk orang lain, bisa bersedekah, kita bisa memberikan untuk kemanfaatan kepada yang lain, lebih besar peluangnya. Yang mungkin rezekinya sempit, yang lagi kurang, kita juga wajib bersyukur lantaran kita masih diberi rezeki, walaupun bentuk menurut ukuran kita masih sedikit, tapi syukur-syukur masih ada rezeki. Tapi yakinlah, semua yang orang yang hidup itu pasti ada rezekinya. Kita yang kerja kencang bisa menciptakan peluang-peluang kerja, itu adalah bentuk ibadah kita. Bentuk ibadah kita untuk menjadi jalan rezeki, menciptakan lapangan kerja, mengerjakan orang lain, itu adalah bentuk ibadah kita yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Kita bisa memberi manfaat, kita bisa memberi pekerjaan kepada yang lain. Semoga setiap nilai, setiap isi hidup kita, setiap yang kita lakukan itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Ibadah dalam bidang apapun. Yang menjadi pengusaha, jadi pengusaha, dia bisa mendekat kepada Allah dengan jalan menjadi lantaran rezekinya kepada para bawahannya. Yang menjadi bawahan, dia dapat dari upah, dari gajinya, dia juga bersyukur, dia jadi mendekat kepada Allah. Dia bisa menjadi lantaran rezekinya ini bisa memberi nafkah kepada keluarganya. Maka dari itu, ayo sama-sama kita tingkatkan nilai ubudiyah kita tingkatkan kemesraan kita kepada Allah, penghambaan kita lebih kepada Allah, supaya Allah ridho kepada kita. Demikian kajian kita pada kali ini. Apabila ada salah tutur kata ataupun salah dalam mengartikan, membaca, saya dimohon maaf. Dalam pembacaan hadis ini kalau ada salah, saya dimohon maaf, karena itu murni kebodohan saya, murni kekhilafan saya. Kalau ada kebenaran, itu adalah anugerah dari Allah. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.